Recording in progress. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai style, ya. Style yang ada di dalam Microsoft Word. Nah, style ini sendiri biasanya digunakan untuk memberikan heading tersendiri dari misalnya dari bab, kemudian subbab, ya, kemudian lagi sub-subbab atau eh, apa teks-teks yang dianggap penting yang sekiranya diperlukan muncul di dalam table of content atau daftar isi. Nah, biasanya juga gambar tuh kita bisa tambahkan style tersendiri supaya kita bisa menambahkan daftar gambar. Jadi intinya style digunakan untuk membuat rujukan ya dari masing-masing teks itu agar bisa dirujuk di daftar isi ataupun daftar gambar. Style sendiri itu terdapat di ribbon home ya di sini style. Style ini sendiri kita bisa edit ya sesuai dengan yang kita inginkan, namun pada umumnya atau defaultnya dia memiliki normal dan juga heading ya, beberapa level heading dari level 1, level 2 sampai seterusnya. Dan juga kita juga bisa membuat style kita sendiri dengan cara create a style di sini atau menghapus format dari style yang kita gunakan. Ini bisa kita edit-edit misalnya. Nah, untuk normal di sini klik kanan modify. Ya, normal ini biasanya yang akan saya gunakan dalam teks biasa. Ya. Jadi di sini normal, kemudian saya ingin format fontnya itu adalah Times New Roman 12, ya, otomatis, kemudian rata kiri kanan, kemudian spasinya 1,5. Ya. Jadi ini spasi 1, 1,5, kemudian 2. Kalau sudah oke, kita klikkan oke. Kemudian untuk judul bab ataupun judul subbab, sini saya akan menggunakan heading ya. Jadi heading itu bertingkat ya. Heading 1 itu dia misalnya kita gunakan untuk bab, berarti untuk heading 2 kita gunakan untuk subbab ya. Heading 3 untuk subbab dan begitu seterusnya. Sini heading 1 akan saya modif, klik kanan pada heading 1. Kemudian isi nama stylenya ini bisa saya rubah menjadi bab. Kemudian masih Times New Roman 12 di bold karena dia bab ya. Dan kita ubah menjadi warna hitam. Nah, bab itu kan biasanya terletak di tengah-tengah ya. Di tengah-tengah. Oke. Kemudian heading 2 di sini saya gunakan untuk subbab. Subbab, kemudian Times New Roman 12, mungkin saya akan gunakan italic ya, atau tulis miring, kemudian otomatis. Otomatis di sini maksudnya warna uh, teksnya itu dia akan otomatis seperti default atau hitam. Dan mungkin pada subbab saya akan letakkan dia di tepi kiri. Ya, klik OK. Ya, di sini saya sudah membuat beberapa bab sebenarnya. Mungkin ini bisa kita tambahkan di pendahuluan itu mungkin ada latar belakang misalnya ya. Kemudian setelah itu ya, sorry. Jadi mungkin kita bisa tambahkan style dulu dari masing-masing bab ini ya yang ingin kita tampilkan di daftar isi ya. Kita blok, kemudian pilih style yang diinginkan. Misal di sini bab karena ini merupakan teks untuk bab. Kemudian saya ingin setiap bab ini dimulai dengan
page yang baru atau halaman yang baru. Jadi di sini saya akan menggunakan tag break ya. Tag break itu ya fungsinya seperti tadi memulai teks pada halaman baru. Jadi klik pada awalan teks yang ingin kita tag break ya. Misalnya di sini daftar isi ya. Halaman pertamanya judul, kemudian pilih ke layout ya. Sini Anda bisa lihat break ya pada ribbon setup break, kemudian pilih section break yang next page. Ya, maka otomatis kalau kita tulis judulnya, nanti mungkin judulnya sampai page 2, maka daftar isi dan ke bawahnya ini dia akan otomatis ke page 3 atau halaman 3. Daftar isi, kemudian daftar gambar begitu juga. Kemudian pendahuluan, kita akan buat daftar gambar dan daftar eh, daftar isi pada video selanjutnya. Kita akan fokus dulu ke bagian inti, yaitu bab 1 sampai bab 5. Daftar pustaka nanti akan disampaikan pada video berikutnya. Ya, mungkin di pendahuluan saya akan tambahkan di sini latar belakang, kemudian rumusan masalah, dan tujuan. Ya. Karena latar belakang rumusan masalah dan tujuan ini merupakan subbab, ya, kita kembali ke home, maka saya akan blok eh, teks ini dan saya akan memilih heading yang telah kita edit tadi, yaitu heading subbab. Kemudian biasanya di dalam subbab ini kita kasih nomor atau numbering ya, kita akan edit buat numbering sendiri ya. Di sini saya pilih numbering di bagian paragraf di home. Kemudian define new number format. Ya, kita akan membuat format eh, numbering yang baru. Ya, di sini saya akan tambahkan format, misalnya ini karena bab 1 ya, jadi 11, 12, 13 dan seterusnya. Alignment mungkin saya akan buat ke kanan. Oke, kemudian latar belakang. Itu isinya. Kemudian kita ke bab 2. Bab 2 ini saya akan back break lagi next page karena setiap bab itu aturannya biasanya dimulai dengan halaman yang baru. Next page ya. Kita ketinjauan pustaka, misalnya di sini saya sudah menyiapkan contoh ya. Tinjauan pustaka misalnya pengertian K3, kemudian kecelakaan kerja. Kita ambil 2 saja dulu ya. Oke, yang pertama pengertian K3 dan kecelakaan kerja. Nah, karena ini untuk contoh, kita buat 2 subbab terlebih dahulu. Kita buat numbering, ya. Numberingnya, karena ini bab 2, awalannya menjadi 2. Alignmentnya samakan dengan bab 1 tadi, yaitu kata kanan. Oke. Kemudian bab 3, begitu juga. Kita ke layout, break, kemudian next page. Nah, metode mungkin langsung kita buat 1 paragraf saja. Kemudian untuk bab 4, ya, di bab 4 karena hasil dan pembahasannya, jadi ada 2 subbab, yaitu hasil dan pembahasan. Ini kita buat style baru ya, yaitu menggunakan style subbab yang kita buat tadi. Kemudian numberingnya, karena ini bab 4 ya, jadi awalannya menjadi 4. Oke, kemudian penutup. Kita kembali ke back break, next page. Ya. Penutup biasanya ada kesimpulan, kemudian ada saran. Ya, ada 2 subbab di kesimpulan. Kita gunakan style subbab. Ya. Kemudian kita beri numbering ya bab 5. Ya. Oke, daftar pustaka, kita layout, back break, menuju next page. Ya. Jadi sekarang sudah tertata rapi.
eh, dokumen dari, contohnya ini adalah misal judulnya karya tulis ilmiah ya, karya tulis ilmiah mengenai K3 misalnya. Ya. Karena biasanya judul itu tidak masuk di dalam daftar isi, jadi ini kita ubah menjadi normal saja. Ya. Kita ubah menjadi normal, kemudian kita atur dia agak ke tengah, dan juga atur dia supaya bold. Ya. Ya. Mungkin kita nanti akan tambahkan logo di sini, logo Poltek Atim ya. Sini misalnya saya tuliskan dulu logo, kemudian Politeknik Atim Makassar tahunnya 2022. Oke, ya. Itu halaman awal ya. Jadi sekarang kita sudah bisa mengisi daftar isi ya. Daftar isi walaupun belum ada isiannya di sini. Nah, tapi karena kan dokumen ini belum ada apa nomor halaman ya di masing-masing halamannya, kita akan membuat nomor halaman terlebih dahulu. Biasanya halaman sebelum bab 1 itu digunakan huruf ya, huruf I, kemudian II ya, dan seterusnya pakai huruf Romawi. Baru pada bab 1 dan seterusnya digunakan angka. Ya. Oke, mungkin kita akan buat apa nomor halamannya. Jadi di sini misal saya akan buat dia menggunakan nomor halaman itu ada di reference. Ya. Ya, oh, sorry. Dia ada di insert ya, kemudian di header dan footer, di situ ada page number. Ya, page number mungkin kita akan buat di bagian bawah, kemudian pada bagian bawah halaman itu dia di tengah ya. Kita bisa pilih di sini bottom of page, artinya bawah dari halaman ya, kita pilih yang tengah. Ya. Oke, sekarang kita akan atur page numbering-nya. Ya. Dikarenakan ini halaman judul, biasanya halaman judul itu tidak dimulai dengan angka ya, atau tidak ada halaman nomor halamannya. Jadi di sini ada pilihan ya, different first page ya. Sini kita akan centang different first page. Jadi dia akan secara otomatis menghapus nomor halaman dari judul. Kemudian di daftar isi biasanya ya, di daftar isi itu kita harus matikan dulu link to previous-nya agar dia tidak tersambung dengan halaman sebelumnya, yaitu halaman judul. Ya, kita matikan link to previous, kemudian di page number, format page number untuk mengganti jenis page number-nya atau nomor halamannya. Di number format di sini kita pilih yang Romawi. Start at artinya mulai pada satu ya, atau I di sini. Oke, kemudian daftar gambar juga begitu ya. Daftar gambar kita klik di daerah halaman bawah atau di puternya, kemudian page number, format page number, dan pilih format yang seperti halaman sebelumnya yaitu angka Romawi. Oke. Kemudian di pendahuluan ini kan dia harusnya mulai dari nomor 1. Tapi di sini ada nomor 3 karena dia masih link atau tersambung pada halaman sebelumnya walaupun formatnya berbeda. Ini menggunakan angka. Kita matikan dulu link to previous di sini. Kemudian page number, format page number, ya.
nomor formatnya sudah betul, mungkin yang akan kita rubah adalah dia mulai pada angka berapa. Sini K1 kita gunakan angka 1 ya. Jadi dia tetap tadi sebelumnya eh, angka Romawi 2 untuk daftar gambar. Selanjutnya pada bab 1 dimulai dengan K1. Itu seterusnya dia akan mengikuti. Ya. Oke, kalau sudah close header and footer, maka dari itu kita sudah bisa memasukkan daftar isi. Ya, daftar isi di sini di daftar isi. Oke. Oke, di daftar isi kita bisa eh, masuk ke reference, kemudian di ribbon reference ini kita bisa menemukan table of content atau TOC atau daftar isi. Ya, daftar isi ini bisa kita eh, tambahkan, ya. Tambahkan, kita pilih yang otomatis supaya dia bisa mengisi otomatis sesuai style yang kita buat. Jadi daftar isi sudah secara otomatis akan tergenerate atau terbuat secara otomatis karena kita sudah menggunakan style yang sesuai, ya, sesuai levelnya. Jadi kita kalau pilih heading tadi heading 1 ya atau yang bab ya, di sini kita gunakan style heading 1 atau bab, maka dia akan berupa levelnya akan menjadi level 1. Bisa kita lihat perbedaannya pada level 2 di sini ya. Berbelakang, rumusan masalah, tujuan ini adalah level 2. Yang mana level 2 tadi kita gunakan subbab atau heading 2. Ya. Maka dia akan secara otomatis. Ya. Kemudian kembali ke style ya. Jadi di style ini sebenarnya ada banyak macam style yang bisa kita gunakan. Tadi juga kita ingin menambahkan gambar misalnya ya. Kita harus membuat style sendiri supaya daftar gambarnya ini bisa kita buat secara otomatis. Caranya kita create style di sini, kita ubah namanya misalnya gambar, modify. Ya. Di sini style based on, mungkin kita pakai yang normal saja dua-duanya. Following paragraph normal, biasanya caption gambar itu di tengah ya. Ini sudah betul. Ya. Maka sekarang kita sudah mempunyai style baru yaitu style gambar. Soalnya saya tidak ingin terlalu banyak terlihat style di sini. Cukup style yang saya gunakan pada dokumen ini saja. Kita bisa klik kanan ya, misalnya ini tidak saya gunakan, remove from style gallery. Maka style tersebut akan terhapus dari galeri style yang ada. Ya, kita remove ya. Ini masih kita pakai subbab, title tidak kita pakai, subtitle tidak dipakai, ya. Cukup uh, kita pakai yang ada di dokumen saja. Ya. Kita remove selain yang kita pakai. Ya, mungkin TOC itu dipakai ya. Jadi ada gambar, normal, subbab, dan bab. Ya. Jadi itu untuk materi style pada video kali ini, di mana dengan menggunakan style kita bisa apa ya, mengatur dokumen kita dengan baik. Misalnya ini tujuan, oke. Dan juga kita bisa memanfaatkan style ini sebagai eh, referensi kita dalam membuat daftar isi yang otomatis. Kemudian eh, setelah kita tambahkan style, kita juga bisa memunculkan eh, apa yang biasa dinamakan navigation pane di sini ya. Navigation pane di sini terdapat pada menu view atau ribbon view. Kalau kita checklist ini, maka di sebelah kiri akan muncul
style mana saja yang telah kita buat. Dengan mengaktifkan navigation pane, ini kita akan mempermudah kita dalam menemukan teks yang kita inginkan. Misal saya ingin menemukan teks pada hasil, ya, saya tinggal klik saja di bagian navigation di sini, itu di hasil, maka dia akan langsung link up ke bab 4 bagian hasil. Ya. Itulah kegunaan style yang bisa Anda gunakan dalam membuat dokumen yang tertata. Mungkin itu untuk pertemuan kita kali ini. Selanjutnya kita akan lanjutkan untuk pembahasan daftar pustaka, kemudian eh, dan juga penulisan tata cara penulisan di Microsoft Word yang lain. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.